Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi nih di channel YouTube Dinda Yanuar. Di video kali ini Dinda akan membahas mengenai hukum Hooke, di mana hukum Hooke ini merupakan submateri dari elastisitas. Jadi hukum Hooke ini merupakan kelanjutan dari submateri sebelumnya, yaitu sifat-sifat elastisitas zat padat. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, silakan like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk ke video kali ini. Pernahkah kalian memainkan ketapel? Nah, jika pernah, apa yang terjadi ketika ketapel tersebut diberikan gaya berupa tarikan? Ya, jadi ketika ketapel tersebut diberikan gaya berupa tarikan, maka terjadilah perubahan panjang. Nah, peristiwa ini itu merupakan penerapan ke dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum Hooke. Nah, jadi apa sih bunyi dari hukum Hooke? Bunyi hukum Hooke yaitu jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, di sini ada simulasi dari gambar hukum Hooke sendiri. Nah, di sini pegas pertama itu panjangnya segini, atau kita simbolkan dengan X 0. Nah, ketika diberikan gaya berupa sebesar F, maka akan terjadi perubahan panjang. Nah, perubahan panjang ini kita simbolkan dengan delta X. Nah, jadi secara sistematis, hukum Hooke ini dapat kita hitung menggunakan persamaan F sama dengan min K delta X, di mana F ini merupakan gaya pegasnya, K ini merupakan konstanta pegas, delta X ini merupakan pertambahan panjang pegas. Nah, dimana satuan dari gaya pegas itu Newton, satuan dari konstanta pegas yaitu Newton per meter, delta X memiliki satuan meter. Nah, di sini ada tanda negatif. Apa tanda negatif ini? Nah, tanda negatif ini menunjukkan adanya gaya lain yang bekerja pada pegas ini selain gaya penyebabnya, yaitu kita sebut dengan gaya pemulih. Di mana gaya pemulih ini itu arahnya selalu berlawanan dengan gaya penyebab benda tersebut memiliki perubahan panjang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan gaya pemulih? Gaya pemulih itu adalah gaya yang timbul pada pegas untuk mengembalikan posisinya ke keadaan setimbang. Nah, jadi gaya pemulih ini dia mengembalikan posisi pegas itu kembali ke keadaan setimbangnya. Makanya arah dari gaya pemulih ini itu selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Nah, dari persamaan hukum Hooke ini kita juga mendapatkan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka perubahan panjangnya akan semakin besar pula. Jadi dapat disimpulkan hubungan dari gaya dengan pertambahan pegas itu adalah sebanding. Jadi sesuai dengan hukum Hooke, bunyi dari hukum Hooke sebelumnya. Nah, jika gaya yang diberikan itu besar, maka perubahan panjang yang terjadi pun akan semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Nah, dalam hukum Hooke ini tadi kan ada yang kita sebut dengan gaya pemulih. Nah, gaya pemulih inilah yang menyebabkan pegas memiliki energi potensial pegas. Nah, di mana energi potensial pegas ini itu dapat kita cari menggunakan persamaan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Oke, sekali lagi, untuk energi potensial pegas itu dapat dicari menggunakan persamaan EP
sama dengan setengah K delta X kuadrat, di mana EP ini itu merupakan energi potensial, K ini tadi merupakan konstanta pegas, dan delta X itu merupakan perubahan panjang pegas. Nah, dimana kita ketahui satuan dari energi potensial itu adalah Joule, satuan dari konstanta pegas adalah Newton per meter, dan perubahan panjang pegas itu memiliki satuan meter. Nah, setelah kita mempelajari teorinya, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu adalah sebuah pegas mempunyai konstanta gaya sebesar 100 Newton per meter dan di ujungnya diberi beban. Berapa pertambahan panjang pegas jika massa bebannya 2 kg? Nah, di sini diketahui G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apa langkah yang pertama kita lakukan? Langkah pertama yang kita lakukan adalah buat diketahui dan ditanyanya dulu. Yang diketahui di soal itu adalah konstanta gaya itu sebesar 100 Newton per meter, berarti K-nya itu sama dengan 100 Newton per meter, dan di ujungnya diberi beban katanya. Berapa pertambahan panjang pegas jika massa beban? Nah, diketahui di sini juga massa beban itu 2 kg, berarti M-nya 2 kg. Nah, untuk mencari pada hukum Hooke ini, yang kita gunakan adalah gaya. Jadi dari massa itu kita dapatkan gayanya sebesar F sama dengan M kali G, di mana massanya tadi 2, berarti 2 kg, gravitasinya diketahui tadi 10, kita kalikan 10, maka dapatkan 20 Newton. Inilah gayanya. Nah, yang ditanya tadi berapakah pertambahan panjang pegas, berarti delta X-nya yang ditanya. Nah, kita jawab. Berarti persamaan sebelumnya kita ketahui tadi F sama dengan K delta X. Nah, kenapa tidak ada min? Jadi tadi min itu hanya menunjukkan adanya gaya pemulih ya. Nah, di sini kalau dalam perhitungan kita langsung masukkan saja F sama dengan K delta X, jadi tidak ada minnya. Nah, yang akan dicari adalah delta X, berarti kita rubah persamaannya, delta X sama dengan F per K. Nah, di soal sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja nilai F dan K-nya, itu 20 dan 100, maka didapatkan hasilnya 0,2 meter. Jadi, inilah perubahan panjang yang terjadi pada sistem ini. Untuk soal selanjutnya, itu grafik di bawah menunjukkan hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang delta X. Tentukan konstanta pegas dari grafik tersebut. Nah, ini grafiknya. Jadi apa yang pertama kali kita lakukan? Seperti biasa, buat diketahui, ditanya, dan jawab. Berarti diketahuinya dari gambar ini gayanya ada 2, delta X-nya juga ada 2. Nah, di sini untuk soal seperti ini, itu kita ambil salah satu gayanya. Mau ngambil gaya 10 atau 20, boleh, terserah saja. Kalau misalnya ngambil gaya 10, maka delta X yang kita gunakan 0,02. Kalau misalnya ingin mengambil gaya 20, maka delta X yang kita gunakan itu 0,04. Nah, di sini kita misalkan yang saya ambil misalnya untuk gaya 10 Newton. Nah, berarti F-nya 10 Newton dan delta X-nya dari gambar itu 0,02 meter. Bisa ya baca grafik. Nah, masuk yang ditanya tadi, tentukan konstanta pegas, berarti K-nya. Nah, kita jawab rumus yang kita ketahui tadi kan F sama dengan K delta X. Nah, berarti K yang ditanya kita rubah jadi F per delta X. Nah, F yang kita gunakan tadi 10 Newton, delta X yang kita gunakan itu 0,02 meter. Nah, 10 dibagi 0,02 maka didapatkan konstanta pegasnya sebesar 500 Newton per meter. Nah, sampai sini sudah selesai. Nah, kenapa tadi kata saya boleh mengambil salah satu saja? Karena, nah kita contohkan ya, tadi kan ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, apakah hasilnya sama? Ini hanya sebagai pembuktian kenapa kita hanya perlu mengambil salah satu gayanya saja. Nah, untuk gaya yang 20,
Bagaimana pula untuk gaya yang 20? Diketahui F-nya tadi 20 Newton kan? Nah, kalau F-nya 20 Newton berarti delta X-nya 0,04. Yang ditanya tetap sama itu K. Nah, kita jawab berarti K sama dengan F per delta X. F-nya itu 20, delta X-nya 0,04. 20 dibagi 0,04 maka didapatkan 500 Newton per meter. Makanya, untuk kasus ini, misalnya ada grafik yang seperti ini, yang ditanya adalah konstanta pegas, berarti kita hanya cukup memilih salah satu gayanya saja, memilih salah satu, ingin yang 10 atau yang 20. Karena dengan hanya mencari salah satu saja, maka kita akan mendapatkan konstanta pegasnya. Nah, kalau misalnya kita gunakan kedua-duanya, konstanta pegasnya tetap akan sama itu juga. Jadi kita cukup memilih salah satu gaya yang akan kita gunakan pada grafik ini, yang akan kita hitung dalam persamaan hukum Hooke. Nah, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.